Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. How's everything? Hopefully you are always fine and healthy. Today, Miss Ika will discuss the material about simple present tense. Before we go further, I will tell you the definition first. Sebelum kita lanjut ke lebih jauh, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sekarang. Contoh, hari ini aku belajar bahasa Inggris. Yang kedua, menyatakan kebiasaan atau habit. Contoh, setiap hari Rio bekerja. Dan yang terakhir, menyatakan kebenaran umum atau general truth atau bisa disebut juga dengan fakta. Contoh, bumi berputar. Setiap tenses, kecuali continuous itu mempunyai dua jenis kalimat. Ada verbal sentence dan nominal sentence. Untuk hari ini saya hanya akan menerangkan verbal sentence terlebih dahulu. Jadi, verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh, aku makan. Itu adalah verbal sentence. Rumusnya yaitu subject plus verb 1. Subjek dalam bahasa Inggris ada siapa saja? He, she, it, they, we, I, you. He, she, it itu suka pilek. Maka, karena suka pilek berarti gimana? Verb satunya suka S atau ES. Yang ditambahin ES, verb satunya adalah akhiran CH, contoh watch. SH, contoh wash. X, contoh mix. O, contoh go. S, contoh kiss. Dan Y bisa ditambah S dan ES. Yang ditambah ES, lihat huruf sebelum Y. Jika huruf sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, maka ditambah dengan ES dan jangan lupa Y-nya berubah menjadi I. Contoh, cry, C-R-Y. Kalau saya bilang dia menangis, she cries, tambahin ES dan Y-nya berubah menjadi I. Kenapa? Karena subjeknya she atau he, kemudian sebelum huruf Y adalah huruf R. Jadi Y-nya berubah menjadi I dan ditambah dengan ES. Oke? Kemudian, untuk negatif ataupun tanya, tadi kan he, she, it suka pilek. Berarti menggunakan apa? Menggunakan does. Setelah does itu adalah verb 1. Contoh, Kayla washes her clothes every day. Kenapa kok ditambahin ES? Karena subjeknya adalah Kayla atau she. Dan ada akhiran SH, maka ditambah dengan ES. Seperti itu. Kemudian negatifnya gimana? Tadi verb 1 kalau subjeknya he, she, it, untuk negatif dan tanya menggunakan apa? Tadi suka pilek berarti menggunakan does. Berarti gimana? Kalau negatif berarti jangan lupa ditambahi dengan not. Berarti Kayla does not wash her clothes every day. Setelah does not itu wash-nya jangan ditambahi dengan ES atau S. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, he, she, it itu suka pilek. Dia sudah pakai does, sudah pilek ada ES-nya. Kalau ditambah ES atau S lagi setelah wash, nanti masuk angin ke dokter mahal. Oke? Jadi diingat ya, setelah does itu adalah verb 1. Kemudian untuk membuat interrogatif gimana? Tinggal does-nya pindah ke depan. Berarti does Kayla wash her clothes every day? Kemudian
Kalau ada to be atau modals di depan atau auxiliary, maka jawabannya adalah yes atau no question. Berarti tadi kalau does Kayla wash, berarti kalau yes, yes. Kayla itu siapa? She, berarti yes she. Depannya apa? Does, berarti yes she does. Kalau no gimana? Sama. No she does, tapi karena no tambahin dengan not, jadi no she does not atau no she doesn't. Oke, selanjutnya kita berbicara subjeknya they, we, I, dan you. Selalu diingat, Dewi Ayu nggak suka pilek. Kalau nggak suka pilek, berarti verb satunya tanpa S atau ES. Masih ingat ya, yang suka pilek siapa? He, she, it. Oke. Kemudian kalau negatif atau tanya gimana kalau subjeknya they, we, I, dan you. Dewi Ayu tadi nggak suka pilek, berarti menggunakan do. Seperti itu. Contoh, Kayla and Kanza wash their clothes every day. Kenapa kok wash-nya itu tidak ditambah S atau ES? Karena Kayla and Kanza itu dua orang. Kalau dia itu orang atau benda lebih dari satu, pasti they. Dewi Ayu tadi gimana? Nggak suka pilek, berarti tanpa S atau ES. Kata kerjanya tidak berubah. Kemudian selanjutnya, kalau negatif gimana? Tadi saya sudah bilang, Dewi Ayu itu nggak suka pilek, berarti menggunakan do. Kayla and Kanza do not wash their clothes every day. Setelah do juga sama seperti does, diikuti dengan verb 1. Kemudian interrogatifnya gimana? Tinggal. Oke, kemudian untuk interrogatif seperti apa? Sama. Do-nya dipindah ke depan. Berarti do Kayla and Kanza wash their clothes every day. Karena ada auxiliary di depan, kalau dibuat jawaban sama, yes atau no. Berarti kalau yes, yes. Kayla and Kanza itu siapa? They. Berarti yes they. Depannya apa? Do. Yes they do. Kalau no gimana? Sama, tinggal tambahin dengan not. Not. No they don't. Atau no they do not. Oke. Kemudian kata keterangan atau adverb dari simple present ada always, artinya adalah selalu. Usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom or rarely, artinya jarang, never, tidak pernah, every, setiap, today, hari ini. Untuk always, usually, often, seldom or rarely, never itu biasanya diletakkan sebelum kata kerja. Contohnya, I always study. Always-nya itu sebelum kata kerja. Kemudian untuk sometimes bisa diletakkan di awal kalimat sebelum kata kerja dan di akhir kalimat. Contoh, sometimes I study. I study sometimes. I study sometimes. Kemudian untuk kata today itu bisa dan every bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kalimat. Contoh, today she washes her clothes. She washes her clothes today. Every day, she studies English. She studies English every day. Seperti itu. Okay? Do you have any questions? So, I think the presentation is enough. Thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.